itu dia wanita yang kuat, baik, Tegar ya, tegar banget. tegar kuat itu. Apa ya, ceria gitu. Sama orang sekitar juga dia baik. Baik banget. Baik banget sih lama. Kalau keluhan sih saya cuma lihat di SG-nya aja kemarin ya, asam lambung naik gitu aja. Aku dengar dari keluarga emang karena ada komplikasi lainnya. Sempat dibawa ke rumah sakit dulu Kak, jadi Laura tuh jam 7 mengeluhkan sakit gitu. Habis itu jam setengah 8 langsung dibawa ke rumah sakit. Jam 9 lewat langsung sudah mengembuskan napas terakhir. Yang gue tahu kan emang Lauranya lagi kondisinya sakit, maksudnya badannya tuh ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak ada sakit, maksudnya nggak ada kayak panas gitu apa, nggak ada gitu. Ya itu dia yang bikin kita tuh terharu sekali, maksudnya gimana ya, ini anak masih muda, terus dia mengalami kejadian yang siapa yang mau kayak gitu kejadiannya. Apalagi ibunya itu kan pasti ya dia berusaha kuat aja untuk supaya anaknya nggak sedih. Sedih ya gimana ya, perasaan gue ya mau dibilang hancur hari ini, sedih, hancur, iya. Gue tuh tadi lagi syuting, gue suruh break kliennya, gue bilang boleh nggak kita lanjutin nanti. Oh iya mas, kita ngerti. Gue bingung nih, gue nggak ada hubungan keluarga tapi kok gue sedih. Gue bilang ada anak ini, gue dengar berita gitu, makanya gue sempetin kesini karena gue ya mungkin pengen nunjukin sedih gue ke keluarganya atau gimana gitu. Iya, kayak lagi tidur gitu. Terus dia kayak gini. Mukanya bagus. Pasti semua shock di sini. Aku juga sampai sempat jatuh kan pas di rumah, dengernya juga lemes dengkulnya kan. Jadi sampai sekarang pun aku masih nggak percaya sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi. Doa juga buat teman-teman yang nonton di rumah. Kita doain semoga Laura ditempatkan di tempat yang layak. Semoga dia udah nggak ngerasain sakit lagi pastinya. Jadi yang namanya spinal cord injury atau bahasa gampang adalah cedera dari saraf tulang belakang. Ini adalah suatu kejadian yang sering terjadi mengikuti kecelakaan dan ini adalah salah satu kondisi yang sangat-sangat merugikan pasien. Ini sering menyebabkan kecacatan dan bisa membuat pasien ini menderita di sisa hidupnya kalau memang tidak ditangani dengan cepat, dengan tepat dan akurat. Emang Lauranya lagi kondisinya sakit, maksudnya badannya tuh ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia bilang nggak ada sakit, maksudnya nggak ada kayak panas gitu apa, nggak ada gitu, biasa aja. Terus ngobrol-ngobrol malah lamaan ngobrolnya daripada bikin podcast. Kita tuh terharu sekali, maksudnya gimana ya, ini anak masih muda, terus dia mengalami kejadian yang siapa yang mau kayak gitu kejadiannya. Apalagi ibunya itu kan pasti ya dia berusaha kuat aja untuk supaya anaknya nggak sedih.
Dan masa depannya dia tuh kan ibaratnya tiba-tiba dalam satu malam, ya gimana ya, ngerti gak sih? Gitu langsung bangun, loh kok gue udah begini gitu. Tapi dia berusaha untuk sembuh, ngobrol sama gue. Ada tuh gue main-mainin kakinya, gue bilang, ini masih kerasa nggak? Masih kak? Kalau ini kerasa? Kerasa. Kalau gue cubit gini kerasa nggak? Kerasa. Berarti masih bisa sembuh ini Laura. Iya kak? Iya, karena sarafnya itu masih terasa, berarti chance 50% ada. Oh gitu? Berarti kita bisa keliling Indonesia? Oh bisa. Bener nggak? Bener. Kalau lu sembuh, kita keliling Indonesia. Gua temenin. Sama Ciolip? Iya. Oh, aku taunya tuh tadi pas jam 10-an ya. Pas aku lagi ada acara, lagi live. Terus live itu dikasih tahu kalau Laura sudah berpulang. Nah itu shock tuh, gue langsung, hah? Gitu. Terus karena masih live, muka gue kerekam tuh shocknya kan. Jadi ambil lah sama orang, ditaruh di TikTok tuh rame tuh. Nah itu tuh awalnya semalam itu dia ke tempatku. Dia sebenarnya udah janjiannya itu udah lama, sekitar 9 hari yang lalu. Tapi dia bilang, kak aku mesti kesini dulu. Gue bilang nggak apa-apa, santai aja. Gue bilang yang penting lu jaga kesehatan lah. Gue bilang nanti, tapi aku mesti ke tempat kakak gitu. Gue bilang lu nggak kesini nggak apa-apa sih. Gue bilang santai aja. Sedih ya gimana ya, perasaan gue ya mau dibilang hancur hari ini, sedih, hancur, iya. Gue tuh tadi lagi syuting, gue suruh break kliennya, gue bilang boleh nggak kita lanjutin nanti. Oh iya mas, kita ngerti. Gue bingung nih, gue nggak ada hubungan keluarga tapi kok gue sedih. Gue bilang ada anak ini, gue dengar berita gitu, makanya gue sempetin kesini karena gue ya mungkin pengen nunjukin sedih gue ke keluarganya atau gimana gitu. Iya, kayak lagi tidur gitu, terus dia kayak gini. Laura bilang dia setidaknya pengen jalan intinya itu. Dan memang kakaknya Laura juga, ya kita kemarin kan 2 hari sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol gitu akan ngapain nih, mau beli, tadinya pengen beli kursi roda yang memang canggih gitu guys, terus kasur yang memang bisa membuat dirinya dari tidur sampai berdiri nget gitu. Tapi ya waktu berkata lain, Tuhan berkata lain. Karena menurut gua sekecewa apa ya guys, gimana ya, intinya tanggung jawab sih. Gue adalah pria yang diajarkan oleh orang tua harus bertanggung jawab, apalagi kepada orang yang dicinta. Tapi kalau ketika seperti ini kejadiannya memang kecewa banget. Tapi ya kita juga harus ngasih kesempatan orang juga untuk membela diri lah. Nanti dilihatlah ke depannya gitu. Karena ini bukan urusan gue jujur. Urusan gue hanya sebatas gue pengen Laura bisa cerita apa yang dia rasakan. Dan dia bisa mencurahkan perasaan dia tanpa terbebani hal lain. Dan kemarin dia melakukan hal itu. Dan ketika gue tanya, terus semua udah keluar Laura? Udah. Nextnya apa? Cukup kak, aku selesai di sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.